Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyanyi bersama, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu-lah kebenaran. Saudara-saudara jemaat, dengan berbalasan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah sambil mengaku dosa kepadanya. Ya Allah, bahwa kami telah berdosa dalam pikiran kami, berpalinglah kepada kami ya Allah, dan kasihanilah kami ya Allah. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa dalam perkataan kami, berpalinglah kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami telah berbuat dosa dalam perbuatan kami, berpalinglah kepada kami ya Tuhan Allah. Baharuilah pikiran, perkataan dan perbuatan kami ya Tuhan Allah, agar kami beroleh kehidupan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni dan pengasih. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami umat-Mu berkumpul di rumah Tuhan ini dalam satu persekutuan beribadah yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah petunjuk kehidupan untuk kami tetap ada di dalam kehendak dan di dalam jalan selamat-Mu. Maka berilah kami kuasa-Mu ya Tuhan, kuasailah kami semua, supaya saat kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu, kami ditolong oleh Tuhan untuk memahami dan melakukan firman-Mu di perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan, kami telah sedia mendengarnya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di sepanjang minggu ini, warga Gemibem dituntun untuk memahami bersama firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan yang saat ini saya baca dengan memakai Alkitab terjemahan baru. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Saudara-saudara jemaat, demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hidup dan hendak melakukannya. Terpujilah Kristus. Saudara jemaat dijemput untuk berdiri. Mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk dan diberikan kesempatan kepada jemaat yang terjadwal untuk membawa pujian malam hari ini untuk memuji Tuhan. Kita mendengarkan puji-pujian yang pertama dari Persekutuan Jemaat Kolom 27 dan yang kedua Keluarga Besar Rumondor Pendong. Disilakan.
Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat yang berkata demikian: jangan berdebat dengan orang lain tentang agama dan keyakinanmu, tetapi biarlah orang lain melihat agama dan keyakinanmu dari cara hidupmu setiap hari. Saudara-saudara, kalimat ini berisi tantangan untuk setiap orang yang memeluk agama, termasuk saya dan saudara-saudara, supaya menganggap dan memperlakukan agama bukan hanya sekedar hiasan, bukan sekedar pelengkap data secara administrasi, tetapi adalah sesuatu yang menjelma dalam perlakuan kita terhadap sesama dan yang memberi pengaruh positif dalam karakter hidup untuk setiap orang yang menganut agama itu. Saudara-saudara, setelah 3 bulan umat Israel dalam perjalanan di tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir menuju ke padang gurun. Padang gurun ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk ke tanah Kanaan. Maka dengan melihat keberadaan umat, atau dengan kata lain karena Tuhan mengenal karakter umat Tuhan, umat Israel, maka Tuhan berketetapan hati untuk memberikan peraturan-peraturan yang kiranya itu digunakan dan dilakukan dalam kehidupan perjalanan selanjutnya umat Tuhan setelah mereka keluar dari tanah perbudakan. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat bacaan kita mencatat tentang 10 hukum atau yang disebut juga dengan dekalog yang ditulis oleh Allah sendiri di Gunung Sinai yang diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat, saudara-saudara, mengatur tentang hubungan antara Allah dan manusia. Saudara-saudara, ini adalah dasar yang kuat tetapi juga menjadi pedoman yang utama bagi umat Tuhan, yaitu hukum pertama dan keempat. Sebab dalam kesimpulannya ketika Tuhan menegaskan bahwa tidak boleh ada ilah lain, tidak boleh menyebut namanya dengan sembarangan, tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh memakai namanya untuk melegalkan atau membenarkan sesuatu, tidak boleh menyebut nama Tuhan tanpa rasa hormat dan makna. Tetapi juga ketika Tuhan menuntut umat supaya mengingat hari persekutuan dengannya, yaitu hari untuk beribadah, maka ini adalah sebuah ketetapan awal karena Allah adalah yang utama dalam hidup yang harus diberi penghormatan, tetapi juga harus dikasihi oleh manusia yang telah lebih dahulu menerima kasih Allah itu. Karena saudara-saudara, bagaimanakah mungkin manusia, umat Israel akan mengasihi, menghormati sesamanya jika pada Allah saja mereka tidak menaruh rasa kasih dan hormat? Maka hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat hendak mengingatkan bahwa Allah yang membawa Israel bebas dari perbudakan Mesir, mereka yang menjadi saksi tentang perkara-perkara besar yang dilakukan Allah ketika mereka di Mesir dan saat pembebasan, bahwa Allah telah mengantar mereka pada suasana hidup baru. Maka
hal ini adalah sesuatu yang amat penting supaya benar-benar suatu kewajiban umat Tuhan untuk mempertaruhkan kehidupannya kepada Allah yang telah berkarya bagi mereka. Saudara-saudara, dengan demikian ketika hukum pertama sampai keempat ini dilakukan, akan menjauhkan umat dari sebuah pengkhianatan. Sebab ketika orang atau umat Tuhan ada dalam penyembahan ilah lain, ketika mereka mengalihkan pandangan pada kuasa lain, itu sama dengan menampar Allah pada mukanya. Maka itu berarti Tuhan Allah tidak akan membiarkan dosa tersebut untuk lewat begitu saja. Karena itu catatan Alkitab di malam hari ini yang telah kita baca menyebutkan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Saudara-saudara, ternyata ketika umat jika kedepannya ketika disampaikan ini tidak menaruh perhatian pada hukum pertama dan yang keempat, otomatis akan berdampak pada hukum kelima sampai 10. Maka kalaupun itu mereka lakukan, mereka pasti akan menerima konsekuensi dari setiap perbuatan yang mengabaikan ketetapan ini. Pada ayat-ayat bacaan kita disampaikan, apabila mereka tidak taat, itu sama dengan membenci Allah. Maka orang yang membenci Allah sampai keturunan yang keempat akan mendapatkan murka Allah. Karena itu saudara-saudara, dengan apa yang disampaikan oleh Musa kepada umat Tuhan ini, mereka akan lebih memperhatikan apa yang paling tepat untuk mereka lakukan. Sebab ada banyak kali dalam pengalaman perjalanan kehidupan pengembaraan mereka di tanah Mesir, ketika mereka berjuang dalam hidup untuk tetap bertahan dan kuat di tempat atau di negeri orang, banyak kali mereka dengan sengaja dan tidak ada rasa takut untuk melawan dan membantah segala kehendak yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu, apa yang disampaikan sebagai konsekuensi dan yang disebutkan tadi adalah sesuatu yang hendak mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah berpihak dengan orang-orang yang mengabaikan kehendak dan dirinya tanpa ada pertobatan. Selanjutnya, saudara-saudara, bagian kedua dari Dekalog atau 10 hukum ini mengatur tentang hubungan atau interrelasi antara manusia dengan manusia. Dimulai dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesama, dan jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Saudara-saudara, hukum yang kelima sampai yang ke-10 ini tidak dapat dipisahkan dari hukum yang pertama sampai keempat, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Karena saudara-saudara, umat akan menjadi umat yang munafik jika mengakui Allah, kelihatan mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, tetapi hidup tidak sesuai dengan pengakuan itu. Umat akan terperangkap pada kehidupan dalam dusta jika mereka kelihatannya beribadah dan taat kepada Tuhan, tidak ada ilah lain, tetapi tidak mencintai sesama dan merancangkan kejahatan kepada sesama, tidak seperti yang diwajibkan oleh nama itu, yaitu nama Tuhan. Karenanya saudara-saudara, dari apa yang dinyatakan oleh Musa ini, sesungguhnya 10 hukum mengatur tentang perasaan, tentang batinia umat manusia, yaitu berkaitan dengan keinginan pribadi. Keinginan pribadi yang kiranya melekat kepada Allah, yang membuahkan penghargaan dan penghormatan, tetapi juga kepada orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, yang mau menjaga hubungannya dengan Tuhan, yang mau mengingat akan hari beribadah,
mereka akan hidup sebagai orang-orang yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk melanjutkan kasih itu kepada sesama. 10 hukum ini juga, saudara-saudara, adalah untuk menuntun manusia, umat Tuhan, untuk menyelaraskan antara tindakan dan kata hati. Karena kejahatan bukan hanya sebuah tindakan, tetapi kejahatan itu tetap selalu berasal dari hati nurani. Jadi ketika hati nurani itu sebenarnya terpaut kepada Tuhan, dia taat, tidak ada ilah lain, menghargai nama Tuhan, mengingat waktu-waktu perjumpaan dengan Tuhan, adalah sebuah kepastian manusia akan dianugerahkan hati nurani yang baik, sehingga dia akan mampu menjadi penyalur kasih Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, dia adalah Tuhan kita. Pengakuan iman kita, keyakinan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 17, ini adalah pernyataan Yesus bahwa Yesus datang bukan meniadakan atau membatalkan hukum Taurat, tetapi ia datang untuk memperlengkapi, untuk menyempurnakan hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Musa yang terangkum dalam 10 hukum Taurat. Karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus nyandak lagi membagi jadi 2 bagian besar. Poin 1 sampai 4, hubungan manusia dengan Tuhan. 5 sampai 10 menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia. Tuhan Yesus sebaiknya jadi singkat, jelas dan mudah dimengerti, yaitu hukum kasih yang berbunyi demikian: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara-saudara, dari penerapan hukum kasih yang dinyatakan oleh Kristus, berarti segala perintah dan ketetapan yang dimuat atau yang disampaikan oleh Yesus adalah sebuah kewajiban bagi kita selaku pengikut Kristus. Karena ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, bukan cuma prong Bapak Ibu pemuda remaja yang hadir saat ini. Apa gunanya kita menunjukkan identitas Kristen? Orang akan cepat-cepat menilai bahwa dia ini orang yang taat. Karena bisa saja dari cara berpakaian, dari cara bicara, dari cara senyum, dari cara menyapa orang, kelihatan orang yang taat. Tetapi apa gunanya sikap itu jika dalam hati kita membenci orang lain? Apa gunanya hal-hal yang secara lahiriah kelihatan baik, kelihatan sempurna, jika sesungguhnya sesama manusia yang adalah bagian dari sesuatu yang kita alamatkan tentang perbuatan-perbuatan baik kita tidak menerima dampak kebaikan yang hadir dari diri kita? Untuk apa kita ada dalam sebuah kerangka atau kelihatan sebagai orang-orang persekutuan yang sungguh meyakini Kristus sebagai Tuhan, yang disiplin dengan ketetapan-ketetapan agama, tetapi hati kita, perbuatan kita curang terhadap orang lain? Saudara-saudara, memang harus kita akui, nyandak di popok di tempat-tempat lain ada orang yang tidak takutnya merancang kecelakaan untuk orang lain karena kepentingan diri sendiri, padahal dia orang yang taat. Ada orang-orang tertentu yang dengan berani hendak menggagalkan hal-hal yang menyangkut kebenaran yang dilakukan oleh orang lain karena rasa hormatnya kepada Tuhan, hanya karena untuk membela
apa yang menjadi harapannya untuk masa kini dan masa depan. Nah, karena itu saudara-saudara, seperti yang diucapkan dalam kalimat pengantar tadi, torang nyanda usah baku ambelebe tentang peraturan-peraturan agama. Torang cari mengerti jo sendiri. Sebab semakin banyak kita berdebat tentang kebenaran agama kita, jangan-jangan, ini hati-hati, jangan-jangan kita lupa dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Banyak orang yang jago adu argumen, dia jago kasih DP pendapat tentang agamanya, tetapi dalam keseharian dia lupa memberlakukan apa yang dia bicarakan tentang agamanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah ketika kita diberikan pengenalan terhadap Tuhan dari firman-Nya, kita membuka hati. Sama orang Israel ketika Tuhan menyatakan 10 hukum ini, Tuhan ada dalam keinginan yang besar supaya mereka membuka diri dan menerima ketetapan-ketetapan itu. Kong baking dalam kehidupan, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tapi memang luar biasa, Musa masih di Gunung Sinai, dorang di bawah melakukan penyembahan terhadap buatan tangan, yaitu patung anak lembu emas. Belum turun tuh firman, sementara dorang sobeking. Nah saudara-saudara yang kekasih, sikap-sikap yang menentang Allah ini seperti ini yang disebutkan tadi, ini yang mesti orang waspadai. Sebab selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan, sama seperti perenungan kita warga Gemibem di sepanjang bulan ini tentang peran firman, yaitu memperbaiki kelakuan, motogor torang pesalah. Mari kita membuka diri untuk itu. Saudara-saudara, kalau 10 hukum bicara lengkap sekali Kang. Ada mungkin yang dapat mengekang diri, dia nyandak bersina, dia nyandak mencuri, mar dia papan dusta. Berarti so melanggar salah satu Kang Bapak Ibu. Dia nyandak badusta, dia nyandak bersina, mar kuat ingin orang punya. Kong karena so nyak tahan dia ambil. Mar orang popok bisa bekeng yang lengkap Kang Bapak Ibu. Berhenti jo tu batowo. Kalau tu ada letu yang suka-suka mau cari orang lain padahal ada yang di dalam rumah, berhenti jo Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau ada yang keinginan lagi bagi kita untuk karang-karang cerita, mau kasih ciri orang lain supaya torang tak angka dia malintuang, berhenti jo kasiang. Karena semua itu Tuhan bilang sama dengan kehidupan yang membenci dia. Ayat 6 bilang sampai turunan keampa akan mendapatkan murka dari penolakan dan sikap kebencian itu. Binci Pak Tuhan tidak nanti mau memakai akang, tapi ketika melanggar tuh ketetapan-ketetapan tadi sama dengan membenci. Anak-anak remaja pemuda yang hadir saat ini, mungkin saudara-saudara menganggap kita dapat lihat sayang Pak Tuhan, rajin ibadah apa semua, markal ndak hormat tuh orang tua. Mar remaja-remaja yang duduk ini hormat tuh orang tua, bukan selamat pagi siang malam, bukan itu. Ada tuh penghargaan pak orang tua, ada nah remaja-remaja. Dorang takut mau manyau dua jalan ini Bapak Ibu. Malo mau manyau karena ada ibadah atau memang nyandak jabekin. Tuh masa depan ada di mana? Jika orang tua yang penuh pengorbanan pun torang sondak hargai, apalagi Tuhan yang torang ndak dapat lihat langsung. Tuhan yang pernah turun di dapur tuh mau masak akang pat orang Kang. Tuhan yang ndak pernah pergi di mesin cuci bacuci akang tuh torang pe baju. Sedang orang tua so berkorban sedemikian, kong ada yang di antara anak-anak remaja pemuda torang yang ndak hormat tuh orang tua, yang ndak ada belas kasih kepada mereka. Bagaimana jo tuh Tuhan yang torangnya dapat lihat? Berarti hal-hal ini harus diperbaiki kalau ada yang demikian. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah
seperti yang disampaikan dari Musa kepada umat Tuhan adalah untuk membentuk kehidupan mereka, supaya mereka akan mendapatkan janji-janji yang disampaikan oleh Tuhan. Maka kiranya ketika kita diberikan kesempatan mendengarkan firman, torang pe hati terbuka, torang pe talinga terbuka, torang siap ditegur. Karena ada juga jemaat ketika dia merasa tersentil dengan perenungan firman, itu pelayan yang bafirman dia semua marah. Bahkan mungkin ada yang meraju, soni mau datang ke gereja, soni mau pi ibadah kolom dari dia singgung-singgung pak kita. Bapak Ibu, jadi warga gereja jangan gampang tersinggung. Sebab kadangkala sama dengan Alkitab bilang, selumbar di mata saudaramu, ini selumbar ini sama dengan bekas bakaran kusu-kusu, di mata saudaramu ngoni dapalia. Itu balok 8, 12, 5, 10 ada malintang di mata sendiri, orang ndak dapalia. Maka dengan demikian, supaya kita mampu melihat kesalahan, introspeksi diri dan memperbaiki diri, firman Tuhan adalah hal yang paling tepat. Dan ketika firman Tuhan menyentuh kita, berarti kita masih sementara diberikan waktu oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau ada firman yang mau ralat orang pehidup, nya usah marah tuh tukang bahotbah. Karena dia hanya seorang yang ditugaskan untuk menyampaikan. Orang roba jot orang pediri sebelum orang mati. Supaya kita adalah orang-orang yang tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan kelak menerima janji kehidupan kekal. Karena kita selalu siap untuk menerima firman dan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama dan alam ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua yang hendak melakukan firman-Nya dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan sukacita, jangan karena terpaksa, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Dalam rumah Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berdoa syukur dan kita bersyafaat. Kita mendoakan jemaat yang saat ini sakit dan sementara ada dalam proses pemulihan. Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolombulan, Bapak Deki Momongan, Ibu Selvi MS Lolombulan, Ibu Yeni Lewan Supit di Rumah Sakit Pobundayan, Ibu Rosali Rumengan Lao, Ibu Angel Aseng Rumengan, Ibu Mince Maramis Tambayong, Ibu Alce Ratu Pendong, Ibu Janda Caroline Ratu, Ibu Kartini Salenduk Nayoan, Ibu Relke Pendong Momongan, Bapak Royke Tambayong Sumampou, Ibu Putri Sinaulan Sumampou. Kita juga berdoa bagi keluarga yang berduka cita, keluarga besar Rumondor Pendong atas meninggalnya Saudara Joni Rumondor, dan berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun hari ini, Bapak Rizal Hendrik Lolombulan kolom 10 usia 36 tahun, Bapak Bernard Sinaulan kolom 21 usia 43 tahun, Pemuda Angelika Karundeng kolom 26 usia 19 tahun, Ibu Teri Repilumi kolom 3 usia 47 tahun, dan jemaat yang bersyukur keluarga John Momongan Lao atas berkat Tuhan, dan keluarga Irfandi Ratu Mundung atas berkat dan anugerah Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, firman-Mu lah yang memberi kami kehidupan. Firman-Mu itu juga yang memberikan kami semua kekuatan untuk meyakini tentang kuasa-Mu, tapi juga firman-Mu yang memperlengkapi kehidupan kami, sehingga kami tetap dimampu dan dikuatkan untuk menjalani tugas dan kerja kami. Jemaat-Mu beribadah kepada-Mu di saat ini. Kami datang dengan keberadaan hidup masing-masing. Tuhan tahu apa yang kami alami, Tuhan tahu apa yang kami gumuli, dan apa yang kami harapkan dalam hidup ini. Maka kami datang kepada-Mu Tuhan, untuk membawa kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkenanlah Tuhan memberi damai sejahtera, memberi kelepasan dari berbagai penderitaan hidup, tapi juga Tuhan yang penuh kuasa dan sumber berkat menolong kami untuk dapat menerima berkat-berkat hidup lewat pekerjaan-pekerjaan yang benar dan jujur yang kami lakukan. Kami pun bermohon Tuhan, di kehidupan kami masa kini dan masa depan, berilah kuasa-Mu untuk kami, supaya kami tetap berpegang pada firman-Mu dan yakin dengan janji-janji Tuhan, supaya keadaan apapun yang kami hadapi, kami tidak akan melawan kehendak Tuhan. Kami tidak akan mementingkan diri sendiri dan orientasi hidup sebagai orang beriman tidak hanya tertuju untuk diri sendiri, keluarga, teman, orang-orang yang terdekat, tetapi kehidupan kami arahkan untuk menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun kami bersama dengan mereka. Diberkatilah kami semua yang beribadah, yang memberi persembahan. Diberkatilah firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi kami yang sedia untuk mendengar dan melakukannya. Maka kami pun menyatu hati Tuhan dan berdoa jemaat-Mu yang sakit, yang dalam masa pemulihan, yang ada dalam duka cita, dan pergumulan-pergumulan hidup yang lain.
Kami bawa di dalam doa ini bagi orang-orang tua yang bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati agar bagi yang ada dalam keadaan sakit, yang berduka, mereka diberi penghiburan, kekuatan dan semangat, bahkan kesembuhan. Dan yang bergumul dengan persoalan keluarga, orang tua yang bergumul dengan anak-anak diberikan kekuatan juga, supaya tetap kuat, sabar, diberi hikmat oleh Tuhan. Dan Engkau juga yang akan menolong kehidupan anak-anak kami, generasi muda, supaya berpikir tentang masa depan yang tidak akan kembali lagi jika di masa muda ini, sekarang ini, mereka salah melangkah. Supaya dengan pikiran-pikiran yang baik, anak-anak kami, remaja pemuda, boleh menata hidup mereka dengan benar. Tuhan, berkatilah gereja-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ada dalam kesetiaan untuk melayani. Biarlah pertolongan Tuhan berlaku supaya dalam kekuatan, dalam penyertaan Tuhan, tugas pelayanan kami boleh kami kerjakan. Tuhan memberkati pemerintah yang dipilih untuk melayani masyarakat. Kiranya mereka boleh menjalankan pemerintahan di dalam kehendak Tuhan. Mereka memiliki rasa takut akan Tuhan, supaya setiap hal yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan bersama. Bapa di sorga, kami merencanakan berbagai hal di sepanjang minggu berjalan ini. Kiranya perkenanan Tuhan ada untuk kami. Tuhan menolong kami supaya di dalam kami melakukan pekerjaan dan rencana kami, terhindarlah kami dari berbagai mara bahaya. Kami akan menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang bersyukur karena berbagai berkat yang diterima, jemaat yang berhari ulang tahun dan mengalami berbagai sukacita, bahkan jemaat yang telah memberi persembahan dalam ibadah ini sebagai tanda sukacita atas segala berkat Tuhan, Engkaulah juga yang akan memberkati, supaya damai sejahtera-Mu tetap menjadi bagian kami semua, dan hidup kami boleh berarti di hadapan Tuhan dan sesama. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya lindungan Tuhan ada untuk kami. Damai sejahtera-Mu melingkupi hati dan pikiran kami, dan kami menikmati hari-hari hidup di dalam kehendak Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan Allah, permohonan kami kepadamu. Kami memohon ini karena meyakini akan cinta dan kasih Tuhan, dan kami bawa semuanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita mendengarkan warta jemaat. Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur di malam hari ini seketika kita boleh beraktivitas di siang hari, dan dalam pertolongan dan dalam pemeliharaan Tuhan, malam ini kita pun boleh memberi waktu untuk datang bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta bersyukur kepada Tuhan. Warta jemaat, Kadim yang melayani peribadahan ini, Ibu Pendeta H. Panela Kita KPMT STH,
dengan pembacaan Alkitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Untuk itu maka kami semua yang hadir tentu menyampaikan terima kasih banyak atas pelayanan ini. Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati juga semua tugas kerja pelayanan selaku hambanya, selaku pendeta di Jemaat Katare Popo, memberkati aktivitas sebagai ibu rumah tangga juga, dan memberkati keluarga pendeta W. Pandela Kita Kapente. Kehadiran dalam ibadah ini laki-laki 73, perempuan 111, jumlah warga jemaat yang beribadah 184. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, kami akan membacakan surat saat ini. Gereja Masehi Injili di Bulan Mongondo, anggota PGI Wilayah Popo, Badan Pekerja Majelis Jemaat Katare Popo, surat pernyataan, dan diinformasikan yang bersangkutan sudah beribadah di ibadah jam 9 tadi pagi. Yang bertanda tangan di bawah ini nama 1 Daniel Purukan, tempat tanggal lahir Manembo 16 Desember 1962, status dalam keluarga suami, alamat Popo Barat. 2 Katrin Tiwang, tempat tanggal lahir Popo 5 Desember 1962, status dalam keluarga istri, alamat Popo Barat. Dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut, bahwa saya dan istri pada mulanya beragama Kristen Pantekosta, bahwa saya dan istri atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain menyatakan pindah menjadi anggota Gereja Masehi di Bulan Mongondo, bahwa pernyataan ini kami buat dan tanda tangani serta dibacakan di tengah jemaat Gemibem Katare Popo pada kebaktian hari Minggu 22 September 2004 di gedung Gemibem Katare Popo. Demikian pernyataan ini dibuat dengan harapan kiranya saya dapat diterima di lingkungan Jemaat Gemibem Katare Popo. Popo 22 September 2004 sudah membuat pernyataan, Bapak Daniel Purukan dan Ibu Katrin Tiwang. Jadi keluarga D. Purukan Tiwang. Surat yang sama juga, 1 nama Christian Purukan, 2 Anissa Sarayar. Ini juga adalah keluarga yang sudah menyatakan pernyataan untuk pindah di Gemibem di hari yang sama, jam yang sama pada ibadah tadi pagi jam 9. Selanjutnya informasi ibadah dan informasi lainnya. Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 akan dilaksanakan rapat majelis jemaat dan dilaksanakan pada pukul 7 malam. Tentu mengharapkan kehadiran dari seluruh majelis jemaat. Dan untuk itu di hari besok untuk kelas katekisasi belum dapat dilaksanakan. Melalui ibadah ini, sebagaimana yang sudah sampaikan warta jemaat lalu, bahwa akan dilaksanakan pepangan melalui pundi jalan untuk menopang dalam rangka bulan doa Alkitab. Jadi untuk Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, dan jadi untuk karena itu pundi masih ada di pos pelayanan di Siak, karena itu nyanda ada kok.
Oh iya, jadi ini kotak ini mau taruh di muka, nanti kalau taruh anak di muka, kok nanti kalau mau pulang bakal sesinggah. Ya. Jadi mau taruh di muka, kalau jemaat semua pulang boleh bakal sesinggah akan sadi. Nah, jadi ini untuk menopang Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka Bulan Doa Alkitab. Minggu depan ada pelayan baptisan, ada 2 keluarga untuk membawa anak mereka untuk dibaptis. Yang pertama anak dari keluarga Sepang Moni kolom 5, dan yang kedua anak dari keluarga M Rumengan Poluakan kolom 11. Pada hari Kamis 26 September 2024 jam 16.00 atau jam 4 sore akan dilaksanakan ibadah lansia di gedung serbaguna ini. Tentu memohon kehadiran dari Bapak Ibu lansia tepat waktu sekali lagi jam 4 sore. Puji-pujian minggu depan subuh kolom 1, siang kolom 2, malam kolom 3. Diinformasikan bahwa tadi jam 3 sore sudah dilaksanakan ibadah dalam rangka penetapan pos pelayanan Jemaat Katare Popo di Sia, dan juga sudah dilantik koordinator pos pelayanan yaitu Bapak Penatua De Rarimpande SH. Selanjutnya keuangan, ucapan syukur keluarga dan pribadi. Yang pertama keluarga Irfandi Ratu Mundung bersyukur atas berkat Tuhan sudah memberikan Rp500.000 dengan rincian persembahan syukur Rp250.000, Kadim Rp50.000, keluarga pendeta Wepandi Alkitab Kapente Rp100.000, majelis kolom 18 Rp100.000. 2. Keluarga John Momongan Lao bersyukur atas berkat Tuhan sudah memberikan Rp600.000 dengan rincian persembahan syukur Rp200.000, Kadim Rp100.000, keluarga pendeta Wepandi Alkitab Kapente Rp200.000, dan penatua kolom 2 Rp100.000. Demikian warta jemaat di malam hari ini, dan perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat hari Minggu. Shalom. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. dengan sejahtera dan berbuatlah sebagai pembawa misi pembaharuan dari Allah di dalam Yesus Kristus dalam kata dan perbuatanmu. Terimalah berkat Tuhan.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah selamat hari Minggu, Shalom.